Halo Sobat Mobi. Nah, kalau kalian sebelumnya udah nonton sedikit sejarah Alphard di Indonesia yang bisa kalian lihat langsung di channel OLX, kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada menarik di Alphard 2023 yang baru launching di Gias ini. Nah, kali ini tapi gue nggak sendirian, gue ditemenin sama temen gue, Mas Rivi. Halo. Halo, dari OLX Indonesia. Mas, gimana nih? Tadi kan lo udah bahas nih tentang sejarah Alphard gitu kan. Iya, Kalau betul. menurut lo, si Alphard baru ini kan boleh dibilang nih jadi salah satu bintangnya Gias ya. Kalau gue lihat nih dari lampu depannya, ini memang benar-benar berubah jauh ya dibanding Alphard yang lama gitu ya. Basically kalau ngomongin secara desain, iya dia berubah total. Berubah totalnya karena modelnya lampu sen di bawah, terus proyektornya jadi 3, segala macam itu berubah total. Tapi secara teknologi, menurut gue kayaknya sama ya sama generasi ketiga sebelumnya ya. Tetap Itu ya. proyektor LED ya, nggak berubah gitu. Ya, ini kalau gue lihat juga memang dari depannya ya, dari segi sensor-sensornya nih apa, kalau boleh TSS-nya, terus kamera 360-nya juga kayaknya masih sama ya sama Alphard yang sebelumnya gitu ya. Iya, tapi menurut gue yang unik di sini adalah nih, si lampu sennya ini dia kan LED, tapi modelnya ini tersematkan seperti seolah-olah bareng sama grill ya. Oh iya benar, jadi kayak terintegrasi ya. Jadi memang kayaknya di zaman 2023 ini lagi zaman sih desain yang masuk ke dalam grill ini. Kalau boleh kita lihat kalau di Hyundai itu kayak Hyundai kereta gitu ya, DRL-nya nyatu sama grill gitu. Jadi, nah yang perlu lo ketahuin lagi, uniknya dia juga nih perhatiin. Ini ada sensor ke samping ini ya. Bukan sensor, maksud gue ini lampu juga nih LED. oh jadi Turning, kayak apa namanya? turning light, driving light lah. Iya gitu. betul, Kalau pada belok saat kita belok kiri, iya sih. dia nyalanya di situ tuh. Nyempil di samping tuh. Biasanya kan kalau misalnya turning light itu adanya di sini gitu kan ya. Kalau Iya, kita ada mobil Eropa, beberapa, Amerika, betul. ditaruh di sini, ini dia taruh nyempil di situ Iya ya. betul. Oke. Gue baru ngeliat nih, nggak sengaja. Iya, overall gue lihat emang desainnya juga jauh lebih cakep ya, karena kalau kita lihat kan kalau Alphard yang lama itu dia bentuknya kayak lurus aja ke bawah gitu kan. Kalau ini dia agak lebih menyudut gitu ya, jadi kayak terlihat cupnya itu jadi kelihatan lebih ada gitu ketimbang yang betul, dulu gitu betul. kan. Nggak serobotik dulu lah Iya, gitu. benar. Tapi ya dia tetap dari zaman generasi pertama sampai generasi keempat, yang jadi ciri khas Alphard itu adalah selalu grillnya punya ukuran masif, gede. Betul, karena memang kalau boleh dibilang kan sebenarnya Alphard itu menunjukkan status sosial ya Mas ya. Dan biasanya kalau orang-orang yang pengen kemewahan biasanya memang identik dengan sesuatu yang masif seperti itu. Kan. Rolls Royce gitu kan, semua gede-gede semua grillnya. Benar. Nah, kalau ngomongin soal mesin nih, kalau gue lihat-lihat yang sekarang ini kayaknya yang jadi unggulan itu yang hybrid ya. Iya, kalau gue lihat juga karena yang dipajang di sini dari tadi hanya ada versi ini, mesin yang berkode 2A25 FXS. Nah, ribet banget nomornya. Jadi ini mesin adalah konfigurasi mesin 2500 cc dipadukan sama ada motor elektriknya nih ya, bisa kelihatan di sini nih. Dan tenaganya lumayan loh. Hampir 250 horsepower kan? Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya ini kayak ngegantiin versi 3500 Executive Lounge yang di sebelumnya Mungkin ya. Tapi kan emang generasi sebelumnya pun sebenarnya ada mesin yang sama ini nih, setahu gue ya. Cuma memang modelnya langka banget, jarang Iya, di karena jalan emang gitu. kalau nggak salah pada saat keluar dulu, mesin ini varian yang hybrid kayak gini nih, nggak terlalu banyak lah peminatnya pada saat itu. Tapi kali ini jadi fokus, apalagi di Gias banyak banget nih mobil listrik, kayaknya jadi fokusnya di sini. Emang ciri khasnya Alphard ya, dia naruh mesin tuh bener-bener kayak di bawah gitu supaya center of gravity-nya bagus kali ya. Ya lebih ke arah memang secara chassis kan mobil ini mengarahkan ke sedan untuk kenyamanan ya. Terus perlu kita ingat dia juga sekarang platformnya baru nih, TNGA-K. Nah yang Dash K itu katanya satu platform sama Camry, Highlander dan kawan-kawannya lah. Nah, kalau masuk ke bagian interior, kalau gue sih ngerasain nih mobil berubah banget jadi lebih sporty jauh nggak sih dibanding yang lama? Sporty ya bisa dibilang ada sih arahnya sporty, tapi emang lebih kerasa futuristik lah di sini. Kenapa futuristiknya? Nih lihat banget nih, layarnya segede gini di tengah nih. Ini kalau nggak salah ukurannya 12 something inch ya, bener ya? 12-13 inci. Iya, antara 12-13 apa 12, sekian lah inci. Udah gitu, modelnya dia sendiri AC-nya ini udah terintegrasi nih sama sistem gitu ya? infotainmentnya di sini.
Jadi makanya dia nggak ada tombol AC sama sekali kan di sini kan. Jadi kelihatan kalau mati itu gelap dah gitu. Iya, jadi kan karena ada infonya. controller info untuk AC ini jadi satu sama sistem infotainment dan juga Yes. audio semuanya di sini nih. Udah gitu dia tetap ada model potential puternya. Di sini juga jadi ada layar kecil nih kelihatan nih. Itu kayak ntar kelihatan suhunya gitu kan. Kayaknya sih kayak gitu ya. Sepertinya cuma karena kita nggak Nggak bisa kuncinya, akses kita untuk nggak nyalain bisa nih. juga, gitu. Nah, yang berubah juga nih lo nih, lihat nih instrumen clusternya full jadi TFT full ya. TFT layarnya digital ya. Betul. Udah gitu kayaknya di sini juga ada lagi Ada layar kecil nih, sesuatu deh, sesuatu tapi kita mungkin juga kita belum nggak tahu tahu ini nih fungsinya apa. apa ya. Cuma yang jelas pasti ini nanti pasti yang keluar dari lubang itu pasti adalah HUD. Gue yakin HUD kaca gitu kan. Udah gitu yang uniknya lagi di sini dia juga modelnya karena ini adalah mobil yang versi-versi hybrid dan kawan-kawannya ya Toyota selalu khas banget nih dengan model shifter kayak gini. Jadinya model joystick ala BMW. Iya benar. Dan ini gue lihat dia elemen-elemen di sini tuh warnanya kayak dark bronze gitu ya. Nah, di sini juga ada banyak buat tombol-tombol mode berkendaranya nih. Yes. Dia ada full EV mode juga bisa. Di sini ada eco mode mengingat ini adalah versi hybrid ya. Yes. Udah gitu, ini ada ya tombol-tombol untuk mematikan traction control. Cukup aneh sih naro tombol non-activate traction control di sini nih. Kenapa nggak di sini gitu ya? Iya, aneh banget. Iya, Terus iya. ada brake hold-nya sama electric parking brake ya, fitur yang masih sama lah dari generasi sebelumnya. Oke, iya. Tapi cukup berubah penampilan di sini apalagi untuk urusan AC dan juga itu lagi. Layar Rasanya TFT-nya sebenarnya full kayak ya. sayang dikasih ke driver yang untuk Iya, nyetir. Cuman benar. kayaknya nyetir Alphard sendiri juga salah. Juga salah sebenarnya ya kan. Nanti apalagi pakai baju hitam gitu kan. Dikiranya kita driver gitu. Yang menurut gue ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari mobil ini berplatform TNGA-K ini adalah dia diklaim punya suspensi yang lebih rigid, lebih oke, mengurangi harshness atau getarannya nih. Dan juga katanya meningkatkan kekedapan kabin bahkan antara 30-50%. Nah, klaimnya. sebelumnya aja kan udah kedap banget ya. Iya, nah Makanya ini ya. di situ. Tapi kekurangannya adalah nih, kita nggak punya sunroof lagi di depan. Iya, Tinggal sisi di tengah belakang dan di belakang itu adalah sisi pinggir kiri Iya. dan kanan. Cukup unik ya, Vi. Ini Iya. kayak gue baru pertama kali lihat deh. Kayak Nanti kita bahas ke belakang aja Yes, deh, kita oke. kasih lihat ke belakang. Siap. Tapi overall di sini ya lucu juga nih Alphard pertama kalinya Iya. dapat steer 3-spoke kayak gini, Trispoke udah gitu, ukurannya kecil. Kayu-kayunya hilang, Vi. Kalau Kayunya lihat- ada di sini Oh, nih. ada yang kecil gitu ya. Kayunya di Iya, sini iya, iya. modelnya Dove gitu. Cuma dulu kan modelnya kayak full kayu, Iya. full kayu ini sekarang dia kayak Dan kecil doang. dia gitu. ini pengaturan untuk tilt steering dan teleskopingnya Udah. elektrik. Oke. Ini juga TSS yang versi lengkap ya, Vi ya? Yang udah sama adaptive cruise control juga kan ya? Dan gue lihat uniknya udah ada ini ya, Dashcam. Ini dashcam kayak di ya. DBS juga ada sih. Hampir di semua Toyota baru Sekarang udah ada. begitu ya. Dan audionya sekarang juga udah sama JBL juga nih yang di sini. Nah, kalau tempat terbaik naik Alphard tuh menurut gue bukan di depan situ sih kayaknya. Iya, Di sini selalu ya di sih. bagian belakang nih ya. Yes, betul. Dan uniknya nih yang seperti gue bilang tadi, gara-gara TNGA-K ini kan sunroof depan hilang. Iya. Nah, yang di belakang ini lucunya Iya, kebagi dua nih antara Cuma kiri separuh sama gini ya. kanan. Iya, benar. Itu dikarenain nih fitur ini nih yang baru nih. apa sih ini? Super long overhead. Nah, kalau nggak Overhead salah console ya? konsol. Seingat gue Oke. kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah, jadi di sini yang gue lihat dia ya dari generasi sebelumnya ya selalu sebenarnya ada. Ini kan Oh, ada iya, ada TV juga, ada infotainment systemnya integrated modelnya dan motorized. AC. Terus controller AC, gitu. climate controlnya juga ada di sini dan dia jadinya 4 zone nih. Oh, jadi semuanya beda ya? Iya betul, dia jadinya 4 zone kiri kanan nih pengaturannya dan dia ada pengaturan untuk arah angin di Oh, sisi bawah ya iya, dari iya. situ. Jadi benar-benar manjain penumpang banget ya, Vi, yang baru nih. Nah, selain itu yang gue lihat di sini juga ada soket rumahan ya, Rumahan. 220 volt tuh bisa sampai 1500 watt. Jadi bisa nyolok kayak pas banget buat nyolok laptop gak sih, Vi? Buat Iya. kerja gitu kan. Iya Wah, benar, sama ada slot HDMI-nya juga di situ. Iya. Ini di sini gue lihat juga ada meja tuh. Tuh, ada Iya, mejanya. buat naruh minuman, Dia makanan sama kecil nih ya. dengan sentuhan-sentuhan yang sama kayak Dark tadi ya. dark bronze itu ya. Dark bronze. Pengaturan joknya juga dari sini lebih gampang. Kalau Iya, dulu kan elektrik ya. harus sisi pinggir-pinggir Iya, nih. iya. Ini sekarang ada di sisi samping sini ya. Di dalam nih, sisi di dalam. Oh, ini gue nemu di luar juga nih, Vi. Ada juga di luarnya. Oke, yang Jadi bisa luar buat maju mundur. dan kerennya iya. Iya, yang dulu kan Katanya- masih jebrek Iya, gitu kan. betul, Yang ini mechanical. udah elektrik gitu. Nah, ini udah elektrik. Sama ini gue notice nih, sekarang wireless chargernya di sini ya, bukan lagi di situ ya. Oh, ini jadi wireless charger ya? Iya, kayaknya sih gitu ya. Nah, gua nggak bisa nyobain ini sih. Mungkin nanti ceritanya. bisa dilihat kalau mobilnya udah nyala ya. Iya, Karena kalau yang dulu tuh ingat gue di sini nih, Vi. Yang iya pinggir-pinggir. benar, ada slotnya. Tapi ini juga ada tempat juga nih, Iya. bisa naruh.
dia jadinya unik. Jadi ada tempat penyimpanan juga nih sampai ke belakang. Terus reading lamp-nya juga unik sih. Unik banget. Reading lamp-nya juga LED, sama ini dia nih jadinya lebih kelihatan jelas nih ya. Bener. Si ambient light-nya. Tapi lu ngerasa nggak sih AC-nya banyak banget? Ini udah ada AC. Ini AC kan? Ini AC lagi di sini. Lumayan juga nih. Ya, mengingatkan cuaca Indonesia Cuaca, sudah tidak bener. dingin lagi. Sudah tidak lagi gitu. cenderung sangat panas ya, Pak. Iya, kita dapat ada hordennya, tapi dia juga ada side shade-nya nih, jadi bisa turun ke bawah. Jadi bukan cuma apa korden, tapi buat apa ya double-double gitu ya? Biar lebih private. Side shade-nya nih tuh, lihat sampai ke belakang. Oh, jadi kalau kita pencet ini nanti harusnya dia semua turun ya? Nah, kalau ngelihat sisi belakangnya, kelihatannya memang ini juga salah satu yang banyak banget berubahnya, Vi, dibanding yang generasi sebelumnya ya. Betul, dan uniknya lagi-lagi dia modelnya nih, lampunya di dalam ada mikanya lagi, yang sama kayak di bumper depan tadi nih penampilannya nih, modelnya garis-garisnya kayaknya gitu ya? ini jadi temanya dia nih saat ini nih ya, lampu belakangnya. Dan untuk lampu sennya kayaknya dia model di atas, terus di bawah juga ada LED, gue belum Pasti lihat sekuensial sih. Kayaknya gue tadi sempat ngelihat dia sekuensial gitu. Terus di belakang ini yang unik, sensor parkirnya lo hitung ada berapa tuh? Gila. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget sensornya di bagian belakang. Mungkin ini kan untuk preventif karena memang ini kan sebenarnya body kit yang modelista kan. Lumayan gondrong gitu kan, dan kalau nabrak jadi jelek gitu kan ya pasti. Dan gue sebenarnya agak curiga dengan adanya body kit modelista ini, karena di generasi ketiga nih sering banget bagian belakang pada saat turun parkiran gitu tuh jadi coret-coret gasrok. Dan ini makin gondrong lagi, gue nggak tahu deh jadinya gimana. Mungkin nanti bisa dilihat di full reviewnya kali ya. Nah, terus uniknya lagi sama kayak Foxy, buka bagasinya nih ya, ada tombolnya di samping sini. Ah tuh bener, running sign-nya. Oke. Unik sih. Yang gue cukup sayangkan dari mobil ini adalah pelipatan jok baris ketiganya. Kenapa? Karena untuk mobil sekelas ini mestinya pelipatan jok baris ketiga kayaknya udah elektrik kali ya di generasi ini ya. Tinggal pencet naik. Tapi di sini ada kontrolernya untuk pengaturan jok baris kedua. Mengingat jok baris keduanya kan ini slidernya udah elektrik nih. Pada saat kita ngelipat atau segala macam, kadang-kadang takutnya kepentok sama jok baris ketiganya mau dilipat, ditarik susah. Akhirnya kita bisa kontrol langsung nih dari sini nih. Setahu gue di generasi ketiga belum ada nih tombol ini ya. Gitu. Jadi pelipatannya ya masih model konvensional, tarik ke atas. Dan ya di sini seperti yang gue jelasin kayak tadi, shade-nya Semua ini ya elektris ya. Jadi double shade lah kalau boleh dibilang. ngomongin soal bagasinya nih, Fat, sebenarnya mungkin kalau secara kapasitas sih nggak beda jauh ya. Tapi yang gue inget, tadi gue lihat-lihat di bacaannya, mobil ini sebenarnya dimensinya ada perubahan. Yang mengakibatkan di bagian dalam nih legroomnya juga bertambah. Yang mana row baris kedua itu bertambah 5 mm, yang baris ketiga 10 mm. Jadi otomatis kapasitas bagasinya pasti juga bertambah sih. Pasti harusnya. Terus di bagian bawahnya nih juga ada kompartemen penyimpanan tuh. Oh, berarti ini model ban serepnya. Oh, di sini. Space saver, ban serepnya sudah di sampingnya. Tapi aksesnya emang agak susah sih. Karena ini kepisah ya. Dan di situ juga ada colokan lagi tuh, Fat. Oh, ada colokan. Tuh di bawah. Oh, Nah, 20 volt lagi ya. iya Mungkin betul. ini asik sih kalau kayak misalnya Bawa lagi full kayak box, full box atau buat segala apa macam, gitu. benar. Emang dipikirin banget sih ini buat Betul, keluarga. betul. Nah, jadi itu dia sobat-sobat. Kita habis ngebahas tentang Alphard ini, dan mungkin kita akan mendapatkan kesempatan lebih untuk bisa melakukan pengetesan langsung Toyota Alphard ini ya. Yes. Mudah-mudahan ya, Fat ya. Semoga. Semoga aja. Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe ke channelnya Mobi. serta OLX Indonesia. Dadah. Dadah. Mobi dari Astra.